Selanjutnya, marilah kita dengarkan paparan yang disampaikan oleh Profesor Marinasari dari Universitas Lampung. Kepada Profesor Marinasari, dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Erna Sofiana. Masih salam kenal. Salam kenal, Prof. Sehat selalu, Prof. Dan alhamdulillah kita ucapkan ya kita bisa bertemu dalam forum visual ini, forum visual ini. Di momentum kita, silaturahmi kita ke depan. Alhamdulillah saya juga bisa bertemu dengan pengusaha yang dikenal dengan usaha berskala mikro kecil dan menengah. Semoga kita semua pada hari ini diberikan kesehatan dan rahmat dan karunia Allah. Bapak Ibu yang saya hormati yang lain, Bapak sumber yang lain dari tim pengabdian kepada masyarakat, yang terhormat Dr. Agustina Kurniasi, Bu Dr. Andam Dewi Sarif, Bapak Dr. Chandri, Bapak Dr. Dendi Gumilang, Bapak Dr. Urdo Muan Rombing, Ibu Dr. Mirza, dan Ibu Dr. Diken Sulistiawati. Terakhir Bapak Dr. Parwoto. Dan kepada Bapak-Bapak Ibu pengusaha UMKM yang saya banggakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya, semoga pertemuan ini mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon izin share. Oke, baik. Sudah terlihat semua Bapak Ibu semua? Baik. Nah, kalau kita bicara UMKM, nah ini yang ada dalam benak kita adalah usaha mikro kecil dan menengah. Nah, usaha mikro kecil dan menengah ini sekedar ya kalau kita katakan sebagai sebuah kategori ya kita buat dalam bentuk skala. Nah, skala ini kalau tentunya UMKM kita ini ya kita harus mensyukuri ya nikmat yang maha kuasa bahwa UMKM memberikan sesuatu nilai, baik nilai maslahatan umat yang sudah menyerap tenaga kerja cukup banyak ya sekitar 97% per 2021 Maret ini, per 2021 Desember yang lalu, kemudian tentunya juga memberikan beberapa kontribusi ya terutama pada pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum kita memulai seperti apa UMKM kita, kritik kinerja kita dan bagaimana kinerja saat di masa pandemi dan pasca pandemi atau mungkin kinerja sebelum pandemi ya, 2019 ya. Dan mungkin perlu saya sampaikan kita sudah mengenal tadi ya skala kriteria UMKM itu ada di dalam dua skala utama, yaitu modal usaha atau kekayaan bersih aset dan penjualan hasil penjualan. Dahulu bedanya di Undang UMKM 2008 hampir sama, cuman nilai usahanya, nilai
kekayaan bersih atau modal usahanya itu berbeda. Nah, kita kalau merujuk kepada PP UMKM Peraturan Pemerintah UMKM nomor 7 tahun 2001, ini apa namanya, kriterianya mikro itu memiliki modal usaha atau kekayaan paling banyak atau aset itu 1 miliar, usaha kecil itu 1 sampai dengan 5 miliar, lebih dari 5 miliar ya, hingga 10 miliar itu menengah, di luar tanah dan bangunan atau tempat usaha. Yang penjualan kurang dari 2 miliar, 2 sampai dengan 15 miliar kecil, dan menengah itu mencapai 50 miliar dari 15 miliar. Bapak Ibu ya, sebenarnya ada beberapa pikiran kalau pola pikir kita kalau bicara UMKM lalu berbicaranya ya begitu-gitu terus ya. Ya persoalan-persoalan yang nampaknya tidak pernah berakhir. Menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ya, walaupun sebelum saat ini posisi pandeminya sebelumnya, bahwa tiga tantangan utama jadi tantangan bagi para pengusaha berskala UMKM itu adalah akses pasar dan pembiayaan atau permodalan yang sangat terbatas dan teknologi. Tiga faktor utama, terutama yang saat ini isunya bahwa kita berhadapan dengan ada revolusi industri 4.0 ya, dan yang telah dimulai sejak tahun 2017 ya, 2017-an ya, itu merambat di Indonesia, dan 2021 yang lalu sampai saat ini kita sudah menuju kepada revolusi industri 5.0. Nah, hal ini, revolusi industri ini yang tidak bisa kita hindari ya, karena ini adalah dunia globalisasi ya, kita tidak bisa menolak itu, dan kita harus bisa beradaptasi kepada perubahan industri ini dengan perubahan evolusi industri. Nah, yang mendasar adalah ya, kelemahan kita adalah penguasaan teknologi informasi dan digitalisasi. Tadi saya katakan, tetapi kita turut bergembira ya, usaha-usaha yang ada di Indonesia ini ya, dalam skala usaha UMKM sudah memberikan ya, manfaat banyak bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja ya. Catat data BPS per Maret itu tahun 2021 itu sekitar 97%, kemudian berkontribusi bagi PDB 61,07%, dan total investasi yang disumbangkan oleh UMKM itu sebesar 60,42% dari total investasi usaha yang ada di Indonesia. Nah, pandemi Mas Ari minta tolong di. Oke, baik. Nah, pandemi datang ini membuat sesuatu ya bukan hanya UMKM ya, semua skala usaha sampai kepada usaha besar itu semua terganggu ya. Terganggu efek dari pandemi ini, kita harus berjarak ya, social distancing, banyak di rumah, semua kesibukan itu diminimalisir ya, kesibukan di luar. Nah, dampaknya jadi permintaan pasar pun terhadap barang-barang hasil usaha yang ada itu menurun ya, dan bahkan beberapa efek jumlah perusahaan itu banyak yang tutup, terutama usaha UMKM ya, dan itu penyerapan tenaga kerja dengan demikian juga menurun sekitar
90% di tahun 2020. Kemudian UMKM juga itu dari 65,5 juta tahun 2019 itu tahun 2020 turun sampai menjadi 6. Ibu Prof, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Aku sih yang Prof, termute, Prof. Oke, sudah terdengar suara saya, Bu? Sudah, Prof. Oke, baik ya. Nah, kondisi banyaknya penutupan ini hasil dari penelitian survei LIPI ya menunjukkan bahwa penurunan penjualan itu saja sampai drop pada sekitar 95%, 94,69%. Nah, penurunan penjualan ini berdampak kepada banyak perusahaan ya yang tidak bisa bertahan ya, tercatat hingga Agustus 2020 yang hanya bisa mampu bertahan itu sekitar 47%, dan bahkan banyak usaha tutup tercatat di November 2020 sebesar 72% untuk usaha UMKM. Dan yang dapat bertahan, yang bisa lebih lama dalam rentang waktu 1 tahun sejak pandemi itu sekitar 85%. Hal ini terjadi ya karena penurunan penjualan 94% ya. Hal yang menarik, penelitiannya LIPI ini mengatakan bahwa penurunan penjualan di 95% itu ternyata lebih dari 75%-nya itu dialami oleh UMKM yang melakukan penjualan dengan metode offline, dengan cara offline, offline, dan yang online itu dengan cara ya sekitar 40%. Yang kombinasi keduanya offline dan online itu sekitar 39%. Itu begitu besar ya penurunan. Apa yang bisa kita ambil ya hikmahnya atau implikasi dari hasil ini, bahwa memang pengusaha yang berskala UMKM itu ya di sini memberikan isyarat bahwa yang terbaik apa yang harus kita lakukan adalah melakukan aktivitas penjualan ya agar ya volume penjualannya tidak menurun pada saat pandemi ini, ya kita lakukan dengan metode online. Nah, banyak yang dilakukan umumnya masyarakat pengusaha UMKM ini menggunakan media sosial ya, dalam memasarkan produknya. Media sosial yang terbanyak itu bisa kita lihat itu dengan menggunakan Instagram dan Twitter ya. Nah, sekarang apa yang harus juga dipahami oleh pengusaha UMKM bahwa kita banyak media sosial ya. Kita punya Instagram, kita punya Twitter, ya kita punya WhatsApp, kita punya Line, kita punya Facebook, ya YouTube, dan akhir-akhir ini berkembang lebih banyak disukai juga TikTok. Nah, pertanyaan kita, apakah semua media sosial ya kalau memang kita mampu menjalankannya itu semua kepada jenis media sosial itu lebih baik. Tetapi ya yang lebih baik itu harus disesuaikan dengan posisi target pasar sasarannya. Di mana target pasar sasarannya akan kita kembangkan. Nah, target pasar sasaran inilah yang menentukan kita memasarkan produknya melalui media apa. Nah, hasil beberapa data dari kata data mengatakan bahwa konsumen yang banyak memanfaatkan user yang banyak memanfaatkan media sosial di Instagram atau Twitter itu adalah anak-anak remaja, wanita,
remaja pria itu lebih banyak memanfaatkan YouTube. Ya. Perlu kita di pasar sasaran tersebut. Kemudian, halo, suara saya terdengar? Ini unstabil ya, mohon maaf. Oke. Kondisi ini, Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin saya sampaikan kembali ya di artinya. UMKM itu hanya sebuah kriteria yang memiliki ukuran skala dari omset penjualan dan modal. Nah, tetapi hampir semua UMKM itu mencoba masuk ke semua sektor industri. Namun ada 5 besar sektor industri yang digeluti yang dimasuki oleh para pelaku usaha yang dengan skala UMKM. Ini yaitu makanan dan minuman ya. Kemudian itu sekitar 44% terbanyak itu makanan minuman ya, kuliner ya. Kemudian kerajinan kayu dan anyaman, tekstil ya, dan bahan pakaian jadi, kemudian berbagai barang galian yang lain dan dengan industri yang lain, industri tepung dan mika serta furniture. Nah, ini yang terbanyak porsinya. Melihat porsi ini ada di antara itu 4 di antaranya itu adalah jenis sektor industri yang kita kenal dengan industri kreatif. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya apa yang disampaikan ini tadi, ini situasi yang memang banyak dialami ya, terutama industri kreatif. Nah, industri kreatif itu mengapa ya? Ini di bawah Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, ya, Menparekraf, ini dikembangkan ya. Jadi industri kreatif itu menjadi sebuah isu yang perlu memang sudah menjadi sebuah visi pemerintah Indonesia bahwa industri kreatif itu sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, sesuai dengan harapan dari Presiden Jokowi bahwa ya menjadi amanah Presiden Jokowi industri kreatif ya yang dalam hal ini dalam tataran yang dikenal dengan ekonomi kreatif itu harus tumbuh dan berkembang. Mengapa? Karena industri kreatif diharapkan bisa memberikan dampak kepada perannya kepada PDB Indonesia itu terutama berorientasi kepada ekspor. Nah, dan ini ya hasil survei juga mengatakan bahwa kondisi ya industri kreatif ini ya tadi lagi-lagi persoalan permodalan ya, hasil survei dari BPS tahun 2020 ya. Mereka membutuhkan permodalan sekitar 69%. Nah, saat di pandemi itu terjadi ya 69%. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Maka peran pemerintah itu memberikan sebuah peran memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada semua pengusaha UMKM sekitar 1,2 juta per pengusaha, terus sekitar 124 triliun ya yang digelontorkan untuk bantuan langsung tunai kepada pengusaha UMKM. Nah, terutama pengembangan yang berorientasi ekspor. Nah, pengembangan yang berorientasi ekspor ini banyak dikelola oleh industri kreatif ya. Nah, oleh karena itu harapannya industri kreatif ini harus mampu memiliki daya saing ekspor dengan cara apa? Ya bantuan insentif fiskal, bantuan penangguhan biaya bunga atau restrukturisasi pinjaman dana modal dari lembaga pembiayaan perbankan ya, atau bank atau non bank ya. Kemudian diberikan kemudahan izin khusus untuk proses dalam memasarkan produk yang berorientasi pada ekspor.
aktivitas promosi untuk akses pasar global ya, dan penyediaan informasi pasar global. Ya, ini yang menjadi peran pemerintah. Nah, peran pemerintah inilah sebenarnya bagian dari aktivitas yang perlu dikembangkan sejak saat ya mungkin dari dulu ya, sekitar tahun saya berkecimpung dalam pembinaan usaha UMKM ini ya sejak tahun 90-an. Ya, saya sebagai Ketua Pusat Pengembangan Kewirausahaan saat itu, dari dulu ya pemerintah sudah banyak mengalokasikan dananya, terutama untuk pelatihan-pelatihan agar mengembangkan intelektualisme dari sumber daya manusia UMKM itu sendiri yang memang disinyalir karena terutama porsi pengusaha dari UMKM itu yang terbesar itu adalah usaha mikro sekitar 97%-nya. 97 atau 97%. Kemudian ya selebihnya usaha kecil dan menengahnya ya di lapisan sekitar 3%. Nah, oleh karena itu ya diharapkan tadinya menengah harus bisa terungkit menjadi usaha besar, sampai sekarang ini yang kecil itu terkikiskan semakin dikit bergerak maju kepada usaha menengah, yang mikro juga bergerak maju ke usaha kecil. Namun ya demikian mengapa itu terjadi masih dalam lapisan yang cukup besar, diperkirakan ya tadi mindset pengusaha UMKM dan mentalitas dari pengusaha UMKM. Mereka selalu berpikir ya kami UMKM ya beginilah, ya kalaupun ada bantuan, terkadang bantuan itu terpolakan dalam pikiran, oh ini kan skim bantuan pemerintah. Nah akhirnya terplesetkan ya, diimagekan, dicitrakan, ini dananya pemerintah, ya bantuan, nama juga bantuan ya, bantuan terkadang ya tidak dialokasikan dengan optimal oleh si pengusaha UMKM. Jadi sampai hari ini ya masih juga ya UMKM agak sedikit ya banyak tantangan besar yang harus mereka harus dikelola dengan optimal ya. Nah caranya seperti apa gitu ya, tadi saya katakan di sini akan muncul ya mulailah peran kolaborasi. Peran kolaborasi ini adalah kalau kita mengenal ya dengan konsep pentahelix, dan terakhir itu yang kita kenal dengan konsep pentaple helix. Oke, nah ini ya saya katakan. Jadi kalau pentahelix itu ada di mana harapannya memang membangun intelektual kapital, ya modal intelektual yang harus dikembangkan oleh pihak UMKM ya, terutama adalah modal kapital, yaitu dari pengembangan profesionalisme sumber daya manusia UMKM. Dan yang kedua adalah ya di sini dibangun juga social capital, national capital. Yang terakhir, karena isunya adalah revolusi industri 4.0 dan bahkan pada industri 5.0, kita tidak lepas lagi yang namanya modal teknologi, technological capital. Nah, yang quintuple ya, di quintuple ini memang ternyata 5 peran ini bersinergi. Harus ada juga faktor yang memang saling yang sangat mendorong di sini adalah creation ya, jadi penciptaan sesuatu berbasis kepada kemampuan pengetahuan yang diterima, yang dimiliki. Nah, disinilah sirkulasi knowledge yang dibutuhkan. Jadi ada berbagai sistem di situ, ada environment, kemudian economic system, education system, dan political system. Ada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di pentahelix akan berjalan, terutama ini didorong oleh media. Nah, media kalau kita lihat di Google itu ya, itu ada situs yang namanya link UMKM. Nah, link UMKM itu juga bisa dimanfaatkan oleh pengusaha yang memang sudah disupport peran media ini ya, oleh berbagai pengusaha UMKM akan memanfaatkan itu, dan bisa kita memasarkan juga melalui link UMKM tersebut. Dan mudah-mudahan ya bagaimana caranya ya mungkin bisa kita cek ya melalui situs link UMKM. Dan beberapa lagi ya persoalan apa namanya, saya katakan tadi, ini mohon maaf nih agak karena terburu waktu ya tadi. Nah ini inovasi
ya. Inovasi juga yang kedua, selain kolaborasi. Nah, seperti apa ya, creation ya, menciptakan sebuah nilai lebih, baik dari bentuk produk, dari rasa produk ya, dari desain produk. Nah, ini memang value creation yang harus kita lakukan. Value creation ya, menciptakan sebuah nilai. Satu contoh ya, terkadang kita itu bosan ya dengan sebuah produk. Kita tahu dari zaman dulu, mungkin dari saya kecil, dari ya, orang tua kita, bahwa kita mengenal adanya misalnya makanan ya, kuliner yang terbuat dari yang kita kenal dengan donat. Donat itu ya image kita adalah lingkaran, di tengahnya bolong, kan begitu ya. Nah, apakah demikian gitu? Kita mencoba menciptakan sebuah pencitraan baru untuk menciptakan sebuah nilai baru, nilai inovasi baru yang bisa menggugah orang kalau sudah lama dalam sirkulasi perilaku konsumen itu ya, lama-lama itu ya pada siklus tertentu dia bosan. Nah, bagaimana kita merubah kebosanan orang tersebut? Yaitu dengan cara yang merubah bentuk produk ya, merubah mungkin taste dari produk. Nah, kalau taste ya, yang namanya taste, roti ya seperti roti ya, donat ya seperti donat, begitulah ya taste ya. Tapi mungkin yang mau merubah taste lagi ya kita akan tambah topping-topping rasa, tidak hanya coklat, tidak hanya keju ya, ditambah dengan mungkin sari buah ya, atau buah-buahan fresh di atas donat tersebut, tetapi mungkin bentuknya tidak lagi lingkar, di tengahnya bolong. Mungkin kita akan bentuk mungkin dalam bentuk apakah berbentuk buah gitu ya, seperti bentuk buah apel, apakah berbentuk bintang seperti itu ya, yang memberikan sebuah daya tarik tersendiri, yang menggugah orang yang tadinya seleranya sudah bosan, tapi kembali lagi untuk tetap mengkonsumsi itu dengan daya tarik inovasi yang memiliki nilai beda. Gitu. Nah, satu lagi inovasi yang saya ini berdasarkan hasil penelitian ya, mungkin saya sampaikan di sini. Nah, ada satu konsep ya, hasil penelitian saya. Tadi munculnya value creation itu karena ada faktor entrepreneurship di sini. Nah, jadi mau mencoba di sini ada ya, tadi salah satunya faktor intellectual capital, modal teknologi ya, dan modal struktur dan relasional itu harus kuat. Ini hasil penelitian saya. Yang kedua adalah entrepreneur dan marketing. Kombinasi antara entrepreneur dan marketing, kita mengenal istilahnya kalau di dalam aspek marketing namanya entrepreneurial marketing ya. Jadi pemasaran yang memiliki spirit kewirausahaan. Nah, ini yang belum banyak dimiliki oleh pihak UMKM. Bagaimana? Ya, kita perlu mempertimbangkan, kita harus memiliki kemampuan entrepreneurial marketing ini ya. Jadi pemasaran yang berspirit kewirausahaan. Apa yang harus kita lakukan? Kita paling tidak pertama kali kita harus melakukan perubahan pola pikir, perubahan mental. Bagaimana? Ya, mental kita harus kita berubah, kita harus beradaptasi kepada perubahan teknologi informasi, harus bisa mengimplementasikan bagaimana memasarkan produk kita ini dengan menggunakan proses digitalisasi. Ya. Nah, kalau usaha besar sudah banyak memanfaatkan itu ya, terutama konten digital marketingnya ya, saat memasarkan produknya, mengkomunikasikan produknya dengan konsep konten digital marketing yang nanti dipasarkan melalui sebuah media digital. Nah, media digital salah satunya tadi ya dengan media sosial ya, atau juga bisa dengan menggunakan ya apa namanya ya, memang paling tidak UMKM itu menggunakan banyak media sosial. Nah, ya syukur-syukur kalau kita bisa bergabung ya tadi, karena kolaborasi bukan hanya kita bisa berdiri sendiri, lebih baik kita memasarkan produk dengan memasukkan kepada konsep e-commerce ya, atau online mall ya. Jadi sebuah mall yang disiapkan oleh sebuah provider dalam bentuk perdagangan online ya. Kita kenal dengan e-commerce. Itu ya, kita mengenal e-commerce itu ada yang namanya Tokopedia sekarang ya, kemudian Shopee, Bukalapak yang memang tadinya 100% milik sahamnya Indonesia. Sekarang ada ya sedikit-sedikit kayaknya sudah dijual juga dengan asing ya, karena tadi ya kata kuncinya kolaborasi, bersinergi.
Kalau tidak, ya dia akan jatuh. Jadi perusahaan yang sudah settle pun, yang usaha besar pun, mereka melakukan sinergitas, ya. Mereka melakukan strategic aliansi. Nah, UMKM demikian. Ya, paling tidak bersinerginya adalah untuk pemasaran produknya, ya. Kita mencoba ya masuklah bersinergi dengan pengusaha-pengusaha yang memasarkan produk untuk masuk kepada dunia pasar global. Nah, UMKM selama ini ya terus terang memang karena pemainnya terbanyak di mikro, sekitar 97%, ya, dan mikro itu adalah usahanya adalah kuliner, ya bisa kita lihat ya di mana-mana, di setiap kota itu pasti ada kuliner yang sifatnya dibuka sore atau malam sampai dengan pukul 10. Kalau di pandemi kan dibatasi juga sekarang sampai dengan pukul 10. Dan terakhir saat saat dulu di bulan Juli 2021 Agustus itu kan kasihan tuh UMKM sampai ada yang ya dibredel gitu ya sama pihak orang-orang tertentu. Karena memang mungkin tadi antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan menjadi nomor satu saat pandemi, tetapi bagaimana menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Nah, maka tetap dibuka oleh pemerintah ya untuk usaha kuliner. Kalau tadinya sampai jam 12 malam tapi ditutup sampai jam 9 malam. Dan itulah kondisinya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapannya ya kita yang paling utama di sini peran pemerintah dalam hal ini ya, peran media dan peran pendidikan tinggi. Nah, apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari peran kita sebagai dosen dalam sebuah perguruan tinggi ya, dalam hal ini ya Universitas Mercubuana mencoba ya memberikan sharing informasi, mensosialisasikan bagaimana ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh pihak pelaku UMKM ini. Nah, ini salah satu ilmu kita ya yang bisa kita sharing, dan semoga ini bisa menginspirasi semua pelaku UMKM yang ada, dan terutama pelaku UMKM yang hari ini mulai starting hari ini menjadi binaan dari Universitas Mercubuana. Yang insya Allah katanya diberikan waktu lagi ya untuk pembinaan lebih lanjut 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan bagi yang memang membutuhkan teknis skill ya, jadi keterampilan teknis seperti tadi yang pagi ada yang membutuhkan bagaimana diberi ilmu menyusun laporan keuangan. Tadi pagi laporan keuangan itu mengenal ada 4 ya, laporan neraca, rugi laba, laporan arus kas, dan perubahan modal. Nah, ya selama ini ya penataan UMKM itu tercatat hanya ya uang keluar uang masuk saja ya, sangat sederhana, uang yang dikeluarkan berapa, uang masuk berapa, nah dikurangi itulah menjadi keuntungan gitu ya. Mungkin sebegitu sederhana, tapi tidak sesederhana itu kalau kita membutuhkan akses pembiayaan modal terutama di bank ya. Kenapa? Ya karena bank ini punya prosedur yang tertata agar catatan-catatan itu terlihat dengan jelas dan tidak ya mereka mengenalkan prinsip akuntabilitas ya, tercatat dengan jelas, tidak ada hal-hal yang memang bisa merugikan bagi pelaku UMKM itu sendiri maupun bagi para pemberi dana. Nah, terakhir mungkin ya karena ini bicara waktu sudah hampir setengah jam gitu ya. Terakhir ya, apa yang diberikan bisa kita berikan harapannya bagaimana pengusaha UMKM ya khususnya di sektor industri kreatif ya, tidak untuk sektor-sektor bisnis yang lain kreatif, bahwa kita mencoba memberikan sebuah sebuah komunikasi pemasaran ya, kita sendiri sebagai pelaku sebagai ya, dosen atau sebagai masyarakat mencoba mencintai produk-produk UMKM itu sendiri. Contoh aja ya ibu-ibu ya tadi saya katakan komunitas dalam sebuah, kemarin saya berangkat ya ke mana ini, ke Lombok ya, ada sebuah komunitas travel itu ya, kemudian dia punya guide itu mengarahkan kita itu kepada tempat-tempat wisata yang memang banyak UMKM-nya yang bertaburan ya ibaratnya. Padahal kan ada besar yang lebih menengah gitu ya. Nah mungkin itu dari saya ya,
cinta ya terhadap produk UMKM. Seperti apa? Ya dari kita sebagai masyarakat ya tadi ya peran Pentahelix tadi mendukung produk UMKM, dan jika mungkin kita sebagai endorser lah ya, endorser yang bisa influencer memberikan informasi ya seperti apa yang saya dapatkan kemarin di itu ya, para komunitas guide ini mereka mengarahkan kita, kita peduli dengan produk-produk UMKM. Nah ini salah satu peran dari Pentahelix tadi ya, kita bisa, dan mohon maaf tadi ya, oke. Mungkin saya sampaikan lagi satu bahwa di industri kreatif itu mengenal yang ya memang saya bilang tadi industri yang paling banyak itu makanan, tadi sekitar 40% ya. Makanan dan minuman, kuliner kita lihat. Dan ini menjadi sebuah memang industri unggulan ya. Jadi industri sektor di kreatif itu unggulan, fashion dan kria. Jadi kuliner, fashion dan kria ini menjadi sebuah 3 industri unggulan yang berskala UMKM. Nah, oleh karena itu ya kita itu yang utama sebagai program prioritas yang tidak lepas juga bagaimana UMKM itu berubah revolusi mentalnya, menciptakan sebuah budaya digital di dalam lingkungan usahanya, termasuk pekerja-pekerjanya itu harus bisa memiliki skill, memiliki pengetahuan bagaimana digitalisasi itu sudah menjadi menyatu dalam diri para pekerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi, merubah pola pikir kita, merubah mentalitas kita, psikologis kita, bagaimana kita mengarah kepada sebuah usaha yang bisa berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi negara. Ya, jangan terpolakan kita bahwa saya ini UMKM. Nah, UMKM yang ada dalam UMKM ya segitu-gitu aja. UMKM itu kalaupun dikasih biaya ya segitu-gitu aja, tidak akan bisa berkembang. Gitu ya. Nah ini ya mohon itu pola pikir dan mindset mentalitas kita itu, psikologis kita harus berubah. Saya bukan UMKM, tapi saya adalah usaha yang harus tumbuh dan berkembang. Itu dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Mahdinasari atas paparan materinya terkait dengan UMKM. Selanjutnya kita akan memberikan e-sertifikat secara virtual yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Erna Sofrian Imaningsih. Kemudian diwakilkan juga oleh Ibu Dr. Agustina sebagai Direktur Sumber Daya, kemudian terakhir oleh Ibu Dr. Ririn sebagai Kakak RPM di Universitas Mercu Buana. Dipersilakan. Kami serahkan kepada Profesor Dr. Mahdinasari, SJMSC, sertifikat Ibu sebagai pembicara pada acara pada siang hari ini. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan sambutan yang telah Ibu berikan. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak ya. Saya sudah mendapatkan apresiasi hari ini ya. Yang penting bagi saya bukan sertifikatnya, tapi bagaimana apa yang kita share, yang kita sosialisasikan kepada khususnya komunitas pelaku UMKM ini bisa memberikan manfaat banyak untuk peningkatan kinerja usaha UMKM berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Dekan, Bu Dr. Sofriana Imaningsih.